Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini di awal tahun yang baru 2021. Mari kita sama-sama melewati atau menyongsong tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Tuhan Juru Selamat kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan beserta dengan seluruh jemaat Tuhan. Kami tahu bahwa ketika kami boleh melewati tahun 2020 semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memegang tangan kami hingga kami mampu lewati semuanya di tahun 2020. Tuhan di awal tahun ini kami mau mencari Tuhan. Kami mau merendahkan hati kami di bawah kaki Tuhan. Karena satu hal yang kami tahu, perlindungan daripada Tuhan itu yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berfirmanlah sekali lagi tolong. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, kepada seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Nyatakan isi hatimu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami. Sementara ketika kami belajar, Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan menyembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati apa yang kami terima pagi hari ini, itu boleh kami mengerti dengan baik. Berikan kami hikmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami boleh dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh, sekalipun kami terbatas Tuhan di dalam pemahaman kami, di dalam teologi kami, di dalam pengertian kami. Tapi kami boleh dibawa semakin mengerti. Bawa kami Tuhan, untuk kami boleh semakin dewasa. Untuk kami boleh semakin sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini yang mengubahkan kehidupan kami. Ketika hidup kami diubahkan, orang lain boleh semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kami. Mereka boleh semakin yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan bagi juru selamat kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Segala kepujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang siap dengar kebenaran firman Tuhan, kita berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Ini adalah minggu pertama kita di tahun 2021. Hanya oleh karena kemurahan Tuhan saja kita bisa lewati di tahun 2020, yang mana kita sama-sama tahu tahun 2020 demikian berat kita lewati, banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita lihat yang sebelumnya tidak pernah kita lihat. Salah satunya adalah begitu banyak ketika kita melihat kematian. Begitu sering kita menjumpai di tahun 2020 kematian. Begitu banyak orang yang kita kenal, bahkan seringkali kita sebentar baru ketemu, tiba-tiba besoknya, tiba-tiba 1 minggu dikabari mereka udah dipanggil pulang. Betul demikian Bapak Ibu, itulah yang saya alami. Begitu banyak di tahun ini kita melayani jemaat yang dipanggil Tuhan, lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Juga bukan hanya itu, kabar ketika virus, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keuangan, bahkan masalah rumah tangga. Banyak sekali yang konseling lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali masalah yang timbul yang tahun-tahun sebelumnya tidak pernah timbul di tahun 2020, maka semua menjadi baru. Semua ada masalah yang baru. Tapi kita percaya Tuhan menyertai kita. Salah satu bukti penyertaan Tuhan adalah kita ada sampai hari ini. Amin Bapak Ibu. Mari, tema gereja kita di tahun 2021 adalah tahun untuk menjadi sempurna. Tahun untuk menjadi dewasa. Banyak ketika tema ini saya dapatkan beberapa tahun yang lalu, saya berkata, bisakah manusia itu menjadi sempurna? Karena ada firman Tuhan yang berkata di Matius 5:48, karena Bapamu sempurna, maka engkau harus sempurna. Betul ya? Karena Bapamu kudus, maka engkau harus kudus.
Sempurna itu ketika seringkali dibicarakan bahkan oleh hamba-hamba Tuhan, ketika seringkali saya mendengarkan firman Tuhan, seringkali saya mendengarkan khotbah yang demikian, saya berkata, bisakah kita menjadi sempurna? Maka pada pagi hari ini kita sama-sama belajar. Inilah ketika saya berdoa, inilah yang Tuhan taruh untuk menjadi tema gereja kita di tahun 2021. Bagaimana kita bisa menjadi sempurna? Kita buka sama-sama di Ibrani yang kelima, mulai ayat yang ke-11 sampai 14. Ibrani kelima, ayat yang ke-11 sampai 14. Judul perikopnya adalah peringatan supaya jangan murtad. Ayat yang ke-11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan. Karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin, demikian firman Tuhan. Kita percaya di dalam kehidupan kita mengiring Tuhan Yesus, kita bukan hanya ya Tuhan memang ada untuk kita karena dia adalah juru selamat kita. Ya Tuhan Yesus itu satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan hidup kita, menebus setiap dosa kita. Saya percaya, saya meyakini demikian. Bahkan di hadapan kita nanti ada perjamuan kudus, itu adalah salah satu bukti daripada penebusan karya dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu yang menyelamatkan kita. Saya percaya, saya meyakini. Itulah yang membuat saya bertahan sampai hari ini ada di ladang Tuhan. Tapi bukankah demikian hanya berhenti sampai di sana? Tuh saya percaya bahwa Tuhan juga meminta kita, menuntut kita untuk kita menjadi pribadi, anak-anak Tuhan yang dewasa. Bukan hanya kita dewasa di dalam hal usia. Oh Pak, saya sudah puluhan tahun menjadi Kristen. Saya sudah bertahun-tahun saya beribadah setiap minggu. Pak, saya sudah berapa kali, bahkan ada yang dibaptis ulang 1, 2, 3 kali. Bukan itu, bukan hanya sampai berhenti di situ. Kekristenan itu adalah bicara tentang bagaimana hidup kita diubahkan menjadi dewasa. Itu salah satu tuntutan Tuhan. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus nanti pada waktu datang kedua kali, dia akan menjemput mempelainya yang dewasa. Tidak mungkin anak kecil yang tadi minum susu dijadikan mempelai, tidak mungkin. Ayo kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita menjadi pribadi, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi mempelai Tuhan yang dewasa. Yang ketika Tuhan datang kedua kali, kita adalah bilangan orang-orang yang didapati menjadi dewasa. Tentang hal itu, kita baca sama-sama di ayat yang 11, kembali ke ayat 11. Tentang hal itu, hal apa yang dimaksud? Kalau Bapak Ibu baca lagi mulai dari ayat 1 sampai 10, maka di situ ada kurang lebih saya mencatat ada 4 hal tentang bagaimana kita tidak mengambil kehormatan selain daripada Tuhan. Di ayat yang keempat, di ayat yang ke-7 dan 8, bagaimana hidup Tuhan mengajarkan hidup tentang kesalehan, bagaimana Tuhan mengajarkan hidup tentang kedewasaan, kesempurnaannya, bagaimana dia mengajarkan tentang ketaatan. Ada 4 hal di situ yang dibahas sebagai hal itu. Tentang hal itu, bagaimana tidak mengambil kehormatan selain daripada Tuhan, bagaimana kita hidup saleh, bagaimana kita hidup taat, bagaimana kita hidup sempurna. Hari ini saya akan bahas bagaimana kita hidup sempurna, sesuai dengan tema apa yang menjadi gereja kita. Tentang hal itu, banyak yang harus kami katakan. Tentang hal itu tadi harus diajarkan, harus dikatakan, tetapi sukar untuk menjelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Hidup saleh, taat, bagaimana hidup menjadi sempurna, itu harus diajarkan. Diajarkan bagaimana? Diajarkan dengan
seterbuka-bukanya, sejelas-jelasnya bagaimana hamba Tuhan harus mengajarkan menjadi teladan di dalam kehidupan mereka. Tapi seringkali kami hamba Tuhan mengajarkan, sukar kami menjelaskan. Kenapa? Karena anak-anak Tuhan yang dijelaskan lamban dalam hal mendengar. Ketika saya mencari arti kata mendengar yang ditulis di Ibrani, itu artinya kurang lebih berkata seperti ini. Artinya adalah akoe. Akoe itu adalah cara kita untuk mendengar. Atau disebut akoe adalah bagaimana kita memastikan kita akan mendengar. Seringkali ketika firman Tuhan dibagikan, cara kita untuk mendengar salah. Cara kita tidak memastikan diri kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sedang diajarkan. Itulah yang membuat tidak dapat kita menjadi dewasa. Firman Tuhan itulah yang membuat kita menjadi dewasa. Ketika kita diajarkan di dalam setiap kebaktian, bagaimana cara kita mendengar, bagaimana kita memastikan diri kita untuk mendengar, itulah akoe tadi, maka itulah yang harus kita menjadi dewasa. Tapi seringkali bertahun-tahun kita menjadi Kristen, seringkali ketika kita dengar khotbah, kita dengar, kita punya telinga, tapi seringkali kita tidak pastikan diri kita untuk mendengarkan. Bukankah Tuhan Yesus seringkali berkhotbah, dia seringkali bertanya, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dari situ kita tahu bahwa begitu pentingnya cara mendengar firman Tuhan. Begitu pentingnya cara kita memastikan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau tekankan. Jika itu cara kita mendengar tidak kita rubah, jika cara kita mendengar tidak kita perbaiki, kita dengar kebenaran firman Tuhan dengan seluruh roh kita, dengan seluruh pikiran, dengan seluruh konsentrasi kita, maka jangan harap berapa lama pun kamu beribadah, berapa lama pun kamu menjadi Kristen, hidupmu tidak akan berubah. Engkau akan didapati bukan sebagai dewasa, tapi engkau akan didapati sebagai anak-anak. Kita baca ayat selanjutnya. Sebab sekalipun kamu di sini adalah saya dan Bapak Ibu, ditinjau dari sudut waktu. Dengar baik. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, suka tidak suka, siap tidak siap, maka waktu akan terus berjalan. Ketika kita tidak mau berubah, ketika kita sama seperti dahulu, Pak saya itu memang begini Pak hidup saya nggak bisa dirubah Pak, saya memang apa adanya begini. Ketika Anda berkata seperti itu, maka siap-siap, waktu tidak akan menunggu kita sampai di sini terus, waktu akan berjalan. Sampai satu kali waktu Tuhan Yesus jemput, engkau tidak masuk dalam bilangan mempelai. Saya khawatir Bapak Ibu akan murtad. Karena peringatan ayat ini, perikop ini adalah peringatan supaya jangan murtad. Bagaimana orang yang tidak dewasa menghadapi demikian banyak nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Pak Bu, hari ini begitu saya mengasihi Bapak Ibu, begitu saya merindukan kita semua, itu nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita semua akan dijemput sebagai mempelai. Kita didapati sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa. Bukan lagi anak-anak Tuhan yang hanya minum susu. Sudah seharusnya kamu menjadi pengajar, tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok. Asas-asas pokok itu bagaimana? Ada di Ibrani ayat 6 penjelasannya. Asas-asas pokok itu adalah Yesus satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Seharusnya kita yang sudah bertobat lama, yang sudah menjadi Kristen lama, itu seharusnya kita menjadi pengajar. Tapi kita ini masih minta diajar. Itulah anak kecil. Anak kecil itu ingin diperhatikan, ingin mendapatkan segala sesuatunya lebih dahulu, ingin dihormati, ingin perhatian orang-orang itu tertuju hanya kepada dia. Berubah, berhenti menjadi anak kecil. Seharusnya kitalah menjadi pengajar. Bapak Ibu hanya ingin dikunjungi, kapan untuk mengunjungi? Bapak Ibu ingin didoakan, kapan Bapak Ibu akan mendoakan orang lain? Ingin dikonseling, kapan kita mengkonseling orang lain? Kita merenung pagi hari ini.
yang tahu posisi kita ada di mana. Sudahkah kita berubah? Sudahkah kita dewasa? Atau kita masih anak-anak? Mari kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Jujur, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Di hadapan Tuhan terbuka kok. Maka dari itu kita tahu, kita ambil keputusan pagi hari ini, kalau saya benar Tuhan, firman ini untuk saya, maka kita harus berubah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab, ayat 13, barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Anak kecil di sini saya cari artinya, bahasa aslinya adalah napeos. Napeos itu adalah anak infant, bahasa Inggrisnya lebih jelas dia berkata infant. Infant itu kalau kita naik pesawat, kalau kita mau masuk di wahana permainan apa, kita infant free. Infant itu tidak bisa dituntut karena dia tidak ngapa-ngapain. Infant itu kategorinya adalah di bawah bayi lah, bayi yang tidak bisa apa-apa itu infant. Kalau sudah anak kecil disebut baby, baby itu mereka sudah bisa melakukan, tapi kalau infant itu masih bayi. Nah, di sini anak kecil ini adalah infant. Infant itu tidak bisa apa-apa, dia cuma hanya bisa rasakan enak tidak enak. Susu yang dia mau, dia tidak bisa kunyah, dia tidak bisa proses, tapi hanya dia telan, itu infant, itu bayi. Nah, dia hanya merasakan enak atau tidak enak. Ketika tidak enak dia tidak mau, dia akan nangis. Itu bayi. Berapa banyak kita sekarang ketika kita dengar firman Tuhan, tidak sesuai dengan keinginan hati kita, ketika kita firman Tuhan itu menegur kita, bahkan berkata keras kepada dosa-dosa kita, tiba-tiba kita menolak. Kita berkata, pendeta ini menyinggung aku. Gereja lain masih lebih banyak yang lebih baik daripada ini. Bahkan seringkali kita jadi patah hati, kita jadi kepahitan dengan pendetanya, kepahitan dengan gerejanya, kepahitan dengan teman-teman lingkungan kita. Padahal itu adalah firman dibagikan adalah untuk membuat kita menjadi semakin dewasa. Tapi kitanya yang infant, kitanya yang masih anak kecil, masih bayi, kita tidak bisa terima. Kita tidak mau cerna firman Tuhan dengan baik, kita tidak mau proses firman Tuhan. Makanan keras memang diberikan. Supaya apa? Supaya gigi kita bertumbuh semakin kuat. Ketika kita kunyah makanan itu, maka mulai vitamin-vitaminnya mulai larut di dalam mulut kita, gampang dicerna usus kita. Memang perlu usaha. Seringkali bahkan kadang kita mengunyah, kita kegigit lidah kita sendiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi itu proses. Dalam kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan mungkin seringkali, iya keras dia menegur kita. Bahkan mungkin hamba Tuhan menyampaikan dengan kata-kata yang sedikit lebih kasar. Tapi itu pun untuk menempelak kita. Terima kalau memang itu salah dalam kehidupan kita. Kalau itu menjadi dosa dalam hidup kita. Berkata, ya Tuhan, itu aku. Itulah cara mendengar yang baru. Itulah kita pastikan kita mendengarkan. Ketika kita serap semua, kita dengan antusias kita, dengan konsentrasi kita, ketika kita dengar firman Tuhan, ya ada enak mungkin ketika mungkin ada bagian berkat diberitakan, ya saya percaya Tuhan itu memberkati, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan, bagian itu pun harus kita sampaikan. Ya kita terima ketika bagian itu, tapi saya percaya Tuhan pun mau ada teguran, ada kasih, ada teguran, itulah gereja yang sehat. Ketika kita ditegur dengan kebenaran firman Tuhan, terima juga. Seperti hendaknya engkau menerima bagian yang berkat. Itulah yang membuat engkau menjadi sehat. Engkau dikasihi, engkau ditegur. Ketika engkau salah, engkau ditegur. Bayangkan, umpama gereja kita, seringkali orang berbuat salah terang-terangan di hadapan kita, terus kita mengasihi, kita diem. Oh enggak apa-apa, nanti aja bertobatnya. Oh enggak apa-apa, nanti pasti ada waktu bertobat. Binasa nanti. Tidak keburu nanti binasa. Hati-hati. Kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai mentornya. Satu kali waktu Tuhan tuntut nanti. Bapak Ibu, saya katakan ini karena saya begitu mengasihi Bapak Ibu. Saya merindukan kita semua nanti, kita masuk kepada bumi yang baru. Kita dibawa Tuhan, kita dijemput Tuhan. Ayo dewasa.
tahun ini, tahun ke depan nanti bukan tahun yang lebih mudah. Ketika engkau masih bayi, kau tidak akan sanggup nanti. Ayo kita belajar sama-sama lebih lagi. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Saya berhenti sampai di sini karena ada koma. Saya cari kata dewasa artinya adalah teleios. Teleios ini sama persis dengan yang dipakai kepada Tuhan di Matius 5:48. Matius 5:48 dia berkata, karena itu kamu harus menjadi sempurna. Seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan tuntut kita sempurna karena Bapa kita sempurna. Sampai di sini maka timbul di dalam pertanyaan diri saya. Bisakah saya sempurna seperti Bapa sempurna? Maka jujur, awal ketika belum mengerti kebenaran firman ini saya jawab, rasanya enggak bisa saya sempurna. Begitu berat kita harus sempurna seperti Bapa disempurna. Hidup masih dipenuhi dengan daging. Setiap hari kita sangkali daging kita. Betul Bapak Ibu? Saya rasa banyak yang sependapat dengan saya, banyak yang setuju dengan saya. Tapi dengar baik ketika saya ngerti teleios ini. Teleios itu artinya adalah orang yang dewasa tadi, itu sama dengan kata sempurna tadi, sama dengan kata sempurna yang dipakai di Ibrani ayat yang kelima pasal yang ke-8, itu adalah sudah menjalani proses sampai selesai. Sudah mencapai tujuan sampai dengan utuh lengkap. Itulah yang disebut dewasa. Makanan keras, firman yang keras kadang diberikan kepada kita. Itu bukan hanya untuk supaya kita berubah. Tapi ketika firman itu keras diberikan kepada kita, itu untuk membekali kita. Ketika kita masih di posisi infant ini, kita dibekali dengan firman yang keras, maka kita bertumbuh dewasa. Ketika kita bertumbuh dewasa, satu kali waktu dalam kehidupan kita, ada namanya proses. Jadilah dewasa. Orang yang dewasa itu ingat ketika saya sampaikan tentang Ayub, orang yang dewasa itu seperti Ayub. Dia lakukan prosesnya sampai selesai. Dia tidak lari dari prosesnya, dia tidak hindari prosesnya, dia tidak kecewa dengan prosesnya. Itulah orang yang dewasa. Itulah yang disebut dewasa teleios itu ya begitu. Ketika saya ngerti kebenaran firman ini saya berkata, hari ini ketika Bapak Ibu saya jelaskan arti teleios dewasa sempurna. Di dalam Alkitab, bisakah kita semua menjadi sempurna? Selesaikan setiap proses di dalam hidupmu masing-masing sampai selesai. Teleios itu berkata orang yang sudah menyelesaikan prosesnya sampai selesai. Orang yang sudah mencapai tujuannya secara utuh. Itulah dewasa. Itulah sempurna. Tuhan tuntut. Dia berkata di Matius 5, haruslah engkau sempurna seperti Bapamu karena Bapamu sempurna. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan bukan hanya berkata tentang bagaimana hidup kita diselamatkan. Iya, tadi di awal saya sudah katakan Tuhan Yesus menyelamatkan. Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan bukan hanya berkata bahwa iya engkau disembuhkan, engkau diberikan mujizat, iya engkau diberkati, iya engkau ditolong. Betul, ada itu semua di dalam pengiringan Tuhan. Saya percaya, saya meyakini Tuhan Yesus baik. Tapi di satu sisi Tuhan juga menuntut anak-anak Tuhan menjadi sempurna. Karena itulah yang dia inginkan satu kali kelak dia jemput kita, dia cari anak Tuhan yang sudah dewasa. Dia cari anak Tuhan yang sanggup jadi mempelainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini firman Tuhan saya sampaikan, mungkin sudah sering kali Bapak Ibu dengar, mungkin sering kali sudah. Tapi tolong, hari ini rubah cara mendengar kita. Hari ini rubah, kita pastikan ketika kita mendengar, kita tahu roh kita mendapatkan sesuatu, hati pikiran kita dapat sesuatu, kita diubahkan. Berapa banyak kadang kita ngomong dengan orang, orang dengar. Kita diajak ngomong orang, orang dengar.
Tapi seringkali kita tidak menangkap, kita tidak perhatikan, kita tidak pay attention terhadap apa yang dia omong. Bahkan ketika dia selesai ngomong, kita ngomong, hah? Apa tadi? Nah, itulah yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita datang ke gereja, kita dengar firman Tuhan, kita pulang, ketika ditanya, apa ya? Saya lupa, tapi tadi saya ingat kok, ada sesuatu ini. Kita hanya ingat sampai 10% dalam kehidupan kita. Tapi ayo, kita pastikan di tahun 2021 kita rubah cara mendengar kita. Kita rubah, kita pastikan diri kita ketika kita dengar firman Tuhan, sekalipun hanya lewat streaming. Itulah yang mengubahkan kita. Mungkin waktu ini kita tidak mungkin di dalam lewat streaming kita tidak bisa sampai seperti ibadah 1 jam 45 menit. Mungkin hanya 30 menit atau 40 menit paling lama. Tapi konsentrasikan kehidupanmu. Pertaruhkan kehidupanmu di dalam waktu 40 menit untuk mendengarkan. Kenapa? Karena satu kali kelak apa yang kau tanamkan, kau berikan 40 menit ini itu menentukan kehidupanmu nanti. Apakah kita dijemput sebagai mempelai yang sempurna ataukah kita ditinggal karena didapati menjadi anak-anak. Bapak Ibu, seriuslah. Di dalam kehidupanmu mengiring Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tahun 2001. Seriuslah, bukan waktunya lagi bermain-main. Semua hal mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah demikian dekat. Banyak kalau kita baca di Alkitab, wah semua sudah tergenapi. Kapan waktunya saya juga tidak tahu. Tapi semua menunjukkan bahwa sudah semakin dekat waktunya. Jangan sampai nanti ketika kita ditinggal, kita marah. Jangan sampai ketika kita ditinggal, kita murtad. Semua penyesalan itu pada waktu nanti tidak ada berguna. Jadilah dewasa, jadilah sempurna. Ketika engkau menjadi sempurna, kau selesaikan prosesmu dengan baik. Bergaullah dengan orang-orang yang dewasa, bergaullah dengan orang-orang yang sempurna. Mereka orang-orang yang sudah menyelesaikan proses hidupnya, maka dia bisa memberikan engkau satu pandangan, satu nasihat, satu konseling yang membawa engkau menjadi lebih baik. Ketika engkau duduk, engkau bergaul dengan orang-orang yang belum dewasa, maka yang kau dapatkan adalah rusak nanti kehidupanmu. Yang kau dapatkan adalah cara-cara yang tidak dewasa. Jadilah pribadi yang dewasa, bertanggung jawab buat kehidupan kita, selesaikan, hadapi proses di dalam hidup kita sampai selesai. Itu yang membuat Tuhan memandang kita, mendapati kita sebagai pribadi yang dewasa, sebagai pribadi yang sempurna di hadapan Tuhan. Karena ketika kita menjadi dewasa, firman Tuhan berkata, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ketika engkau menjadi dewasa, ketika engkau menjadi sempurna, secara natural, secara tiba-tiba, engkau nanti panca inderamu, seluruh inderamu ini akan terlatih, akan menjadi lebih peka, akan menjadi lebih tajam. Engkau tahu, yang ini yang baik, yang ini yang jahat. Yang ini pengajaran yang baik, yang ini pengajaran yang tidak baik. Ketika engkau orang mulai berkata, mengajar engkau dan berkata, tidak apa-apa, nanti aja bertobatnya. Nanti masih ada waktu kok. Tuhan Yesus itu baik. Kau akan tangkap ketika kau menjadi dewasa. Yang ini sekalipun enak menyesatkan. Tapi ketika orang menegur engkau, bertobatlah saat ini juga. Tuhan sudah dekat waktunya. Maka engkau akan tahu di dalam panca inderamu. Yes, aku yang salah, aku yang harus bertobat. Engkau gampang membedakan yang baik, engkau gampang membedakan yang jahat. Engkau akan tahu ketika engkau bergaul dengan orang, engkau akan tahu orang ini baik, orang ini jahat. Orang ini ketika engkau bergaul dia sudah dewasa, dia sudah lewati proses hidupnya, setiap apa yang dia katakan ada nilai, ada value, kebenaran yang keluar dari mulutnya. Orang ini orang baik. Ketika engkau berkata dengan orang baik, mungkin dia sering ajak engkau kasih kerjaan, tapi engkau berkata, hidupnya orang ini belum selesai. Apa yang keluar dari hidupnya, dari mulutnya adalah kepahitan, sumpah, serapah, segala macam. Pikiran yang timbul dari pikirannya adalah pikiran yang jahat, yang ingin mencurangi orang lain. Kau menjadi lebih peka. Hidupmu nanti satu kali waktu kita akan dituntut.
itu bertanggung jawab untuk kehidupan kita sendiri, bukan orang lain. Kita tidak bisa salahkan A, B, C, D, kita tidak bisa salahkan suami kita, tidak bisa salahkan istri kita, tidak bisa salahkan orang lain. Gembala kita semua tidak bisa. Satu kali waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita tanggung jawab buat kehidupan kita sendiri. Jadilah sempurna, jadilah dewasa. Percayalah, anak kecil itu lucu. Saya suka banget sama anak kecil. Lucu bagi saya, mereka itu ngomong apapun mungil, jalan mungil segala macam, bagi saya lucu. Tapi ketika kita udah bertahun-tahun, nanti anak kita bertahun-tahun, begitu terus nggak lucu, hilang lucunya nanti. Demikian juga dengan kita. Dimanapun orang yang belum dewasa, maka akan menimbulkan luka hati nanti. Saya berikan contoh. Bapak-bapak, suami-suami, ketika engkau tidak dewasa di dalam masuk rumah tangga, lihat nanti istri anakmu, luka yang ada. Pasti akan timbulkan luka batin dalam kehidupan mereka. Istri-istri, ketika engkau tidak dewasa, engkau dimasukkan di dalam satu proses rumah tangga, di situ ada penundukan diri, di situ ada satu tanggung jawab. Lihat nanti ketika engkau belum dewasa, anak-anakmu akan kepahitan dengan engkau. Luka batin semua mereka ketika mereka dewasa nanti. Berhenti. Pelayan-pelayan Tuhan. Ketika engkau didapati tidak dewasa masuk di dalam satu pelayanan, terlihat kekacauan yang terjadi, keributan yang terjadi, ingin dihormati lebih daripada orang lain, ingin merasa penting lebih daripada orang lain, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang lain. Perhatian semua harus kepada kita. Stop. Hidup ini jangan dibikin tambah ruwet. Hidup ini jangan dibikin tambah susah. Hidup ini tanpa ruwet, tanpa susah, udah ada prosesnya. Ini aja yang kita jalanin. Gak usah lagi kita tambah-tambahin dengan sifat kita yang kekanak-kanakan. Stop. Jadilah dewasa, jadilah sempurna. Ketika engkau menjadi dewasa, ketika engkau menjadi sempurna, maka engkau akan jadi berkat buat orang lain. Ketika engkau keluar di dunia luar, orang lain melihat, orang ini ketika ngomong, orang ini ketika ngasih nasihat, ada sesuatu, ada nilai, ada value kebenaran, ada kuasanya. Kenapa? Dia sudah selesaikan prosesnya sampai akhir. Dia paham, orang ini bukan orang karbitan, orang yang gampang hanya sekedar ngerti dikit udah ngomong. Tapi orang yang sudah menjalani sampai selesai, itulah orang yang punya bobot, punya isi, orang yang sempurna, orang yang dewasa. Bapak Ibu, saya berdoa, firman Tuhan yang sederhana ini kiranya jadi mengubahkan kehidupan kita menjadi anak Tuhan yang sempurna. Sempurna itu bukan lagi menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Sempurna itu mungkin bagi kita semua, ketika kita mau menyelesaikan setiap proses, seluruh proses kehidupan kita sampai selesai. Sampai kita mencapai tujuan dengan utuh. Itulah yang dimaksud sempurna, dan saya berdoa kita semua bisa. Jadilah dewasa, jangan hanya mau minum susu, makanlah yang keras. Itulah tanggung jawab kita di dalam kehidupan kita, baru kita bisa tanggung jawab kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika untuk hidup kita aja kita tidak bisa tanggung jawab, bagaimana kita bertanggung jawab kehidupan orang lain, kehidupan keluarga kita, gak mungkin omong kosong. Bertanggung jawablah dulu dengan hidupmu di hadapan Tuhan. Ketika engkau bertanggung jawab kehidupanmu di hadapan Tuhan, maka engkau bisa bertanggung jawab kepada keluargamu, kepada gerejamu, kepada jemaatmu, kepada semua yang lain. Grow up, jadilah sempurna, jadilah dewasa. Demikian firman Tuhan. Hari ini kita siapkan perjamuan kita masuk perjamuan kudus. Yesus. Tuhan terima kasih. Kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Kalau kami diizinkan melewati tahun 2020, menyongsong 2021 ini, kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami butuh penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tapi biarlah firman Tuhan pagi hari ini menuntut kami menjadi sempurna, menjadi dewasa. Tuhan berkati kepada setiap mereka yang melihat khotbah ini Tuhan lewat streaming. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada.
Biarlah firman Tuhan ini mengubahkan cara mendengar mereka, mengubahkan kehidupan mereka, agar mereka bertumbuh menjadi dewasa. Ketika mereka mengubah cara mendengar mereka, mereka menjadi pribadi yang dewasa, bukan lagi anak kecil. Mereka sanggup makan makanan keras. Ketika mereka makan makanan keras, maka mereka didapati menjadi pribadi yang sempurna, yang dewasa, menyelesaikan setiap proses hidup mereka sampai selesai. Itulah yang Tuhan mau. Sampai satu kali waktu, ketika engkau datang kedua kali Tuhan, engkau dapati kami menjadi mempelai yang dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Untuk firman-Mu, terima kasih. Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap hati kami. Hamba-Mu berdoa saat ini, buat siapapun yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Engkau yang sedang mengalami proses di dalam kehidupan-Mu, Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi mereka. Engkau sendiri yang menuntun setiap langkah mereka di dalam setiap proses hidup mereka. Engkau sendiri yang sedang pegang tangan mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka boleh didapati kuat selesai sampai proses kehidupan mereka. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa untuk mereka yang masih anak-anak, masih bayi. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan cara mendengar mereka. Mereka boleh makan makanan keras sampai mereka didapati jadi dewasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau masuk perjamuan ibadah kudus, kami percaya ini adalah bukti daripada cinta Tuhan yang tidak pernah terbalas buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, siapkan cawan dan rotimu, angkat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan, cawan dan roti yang kita angkat ini adalah cawan dan roti biasa, anggur biasa. Tapi biarlah Tuhan kuduskan, Tuhan jamah ini menjadi anggur, menjadi darah Kristus, menjadi tubuh Kristus. Inilah yang menyucikan kami dari segala dosa, inilah yang menyembuhkan kami daripada sakit penyakit kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, angkatlah roti ini dengan tangan kananmu. Siapkan hatimu. Apakah kita didapati masih anak-anak atau kita sudah beranjak menjadi dewasa? Mari kita merenung bareng sejenak. Hanya kita yang tahu di mana kita hari ini. Minta ampun di hadapan Tuhan kalau kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bertahun-tahun beribadah, tapi kita bukan menjadi anak Tuhan yang dewasa. Minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan baik. Terima kasih Yesus. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah roti biasa? Tapi dengan iman kita percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus. Amin Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Angkat cawan ini dengan tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Firman Tuhan berkata, lakukan ini, meteraikan ini sebagai peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat ini adalah air biasa? Tetapi dengan iman, kita percaya bahwa ini adalah darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, kau sangat baik, kau luar biasa baik Tuhan. Kasih-Mu melimpah buat kehidupan kami, penyertaan Tuhan senantiasa menyertai kami. Tuhan terima kasih.
buat firman Tuhan yang Tuhan sudah taburkan buat kehidupan kami. Terima kasih buat darah Yesus, buat tubuh Kristus yang Tuhan sudah korbankan buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melawat setiap kami. Mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang punya pergumulan, Tuhan menjawab mereka di dalam setiap doa mereka. Tuhan, mereka yang takut, yang khawatir, hikmat, damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka Tuhan. Mereka yang hari ini bergumul di dalam ekonomi mereka, Tuhan berkati kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkati kesehatanmu, diberkati apapun yang kedua tanganmu buat lakukan, Tuhan menjadikan berhasil. Diberkati suamimu, istrimu, anak-anakmu, diberkati keluar masukmu mulai daripada sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Mari sidang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati kau dengan damai sejahtera-Nya. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, mari kita berkata sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.